Tuhan, haleluya. Hak Paskah Sameach, di dalam bahasa Ibrani artinya selamat Paskah. Yesus hidup, dia bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa tidak ada kuasa manapun yang sanggup untuk tetap menahan dia. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, untuk memberikan hari esok bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari saudara sekalian, saat ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dan saudara juga boleh mempersiapkan warta yang tadi saudara sudah peroleh. Kita akan melihat Elohim Chayim, yang berarti sebagai Allah adalah Allah yang hidup. Yeremia 10 ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Bapa yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Sampai sini. Dikatakan di sana bahwa dia adalah Allah yang hidup, Elohim Chayim. God is alive. Allah adalah Allah yang hidup. Saudara dan saya menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang merupakan buatan ataupun ciptaan manusia. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana bahwa Allah kita sekalipun tidak kelihatan, sekalipun kita tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kita, dan kita tidak bisa memandangnya dengan kasat mata ini, tetapi dia adalah Allah yang hidup karena dia yang memberi kehidupan kepada kita. Dan hanya karena kehidupan yang diberikan, maka jadilah kita hidup ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah ya karena aku mau hidup saja, karena usahaku, maka itu ada sesuatu yang merupakan kekeliruan besar. Karena kehidupan yang kita miliki itu semata-mata adalah karena pemberian dari Sang Allah yang hidup. Tidak ada yang lain. Sekalipun kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk Allah kita, sementara di dunia lain ada orang bisa mengatakan, oh Allah yang mereka sembah itu seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, terbuat dari ini, terbuat dari itu. Kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi satu hal yang firman Allah katakan, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus, itu bukan Allah yang mati, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Dan dia pencipta segala-galanya. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan melalui dialah kita bisa hidup seperti saat ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dunia ini terjadi bukan karena kebetulan. Tiba-tiba saja muncul seperti ini. Tetapi ada yang berkuasa yang menjadikan semuanya ini. Dan inilah seringkali yang tidak disadari oleh manusia. Manusia beranggapan bahwa dia ada karena memang sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sesuatu yang berevolusi, sesuatu yang merupakan suatu perubahan secara pelan-pelan, sehingga menjadi sesuatu yang bisa dilihat sampai sekarang ini. Tetapi ketahuilah firman Allah mengatakan, bahwa dia bukan Allah yang diciptakan manusia, tapi justru dialah yang menjadikan, bahkan memberikan kehidupan kepada kita. Namun saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu, kita melihat suatu bukti yang nyata bagaimana keadaan manusia yang berdosa
tidak punya pengharapan sama sekali. Sejak nenek moyang kita yang mula-mula jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak punya pengharapan apapun juga. Hidupnya susah. Harus memeras keringat dan bersusah payah untuk mendapatkan makanannya. Yang dihadapi oleh mereka adalah duri, kesulitan, kekerasan untuk bisa mendapatkan makanannya akibat dosa. Dan demi untuk suatu kehidupan, mereka harus berjuang. Kalau perlu, mereka harus saling membunuh satu dengan yang lain. Toh tidak ada hari depan. Sekalipun mereka untuk sementara waktu bisa menguasai yang lain, bisa menguasai sumber-sumber makanan, sumber supply manusia, menguasai sumber air dan sebagainya. Tetapi setelah mereka mati pun, tidak ada jaminan apa-apa. Mereka lenyap begitu saja, binasa. Di dunia ini ada banyak orang-orang terkenal, banyak orang besar, banyak pahlawan-pahlawan hebat. Dan bahkan menyebut dirinya sebagai the great atau yang agung. Ada Alexander the Great, Iskandar Agung, ada tokoh-tokoh yang lain dan berhasil menguasai bahkan dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Dalam waktu yang singkat mereka pun meninggalkan dunia, tidak membawa apapun juga. Manusia hidup bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi karena pemberian Allah sendiri. Kita melihat suka duka, pergumulan, perjuangan yang lebih manusia dari tahun ke tahun, dari sejarah ke sejarah berikutnya. Tapi tidak kunjung ada jalan keluar. Dan Allah yang hidup, karena dia hidup, dia tahu penderitaan yang dialami manusia, kesulitan yang dialami manusia, tidak adanya pengharapan dalam kehidupan manusia, dia tahu persis. Karena dia hidup, dia melihat, dia merasakan, dia bisa mengetahui secara persis. Seperti kita semuanya. Jangankan itu anak kita atau salah satu anggota keluarga kita. Bahkan mungkin kalau kita adalah penyayang hewan, ada hewan peliharaan kita sedang dalam keadaan yang kurang baik, kita pun tahu, kita merasa kalau mungkin anjing rumah tangga ini sedang sakit atau sedang dalam keadaan tidak sehat, kita tahu karena kita hidup. Begitu juga dengan Allah yang hidup, Elohim Chaim. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu kesulitan kita, dia tahu kesusahan kita, dan bahkan dia tahu nasib kebinasaan yang harus kita alami akibat dosa tersebut. Roma katakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Upah dosa adalah kebinasaan. Hopeless, tidak ada jalan keluar. Tapi karena dia Elohim Chaim, dia Allah yang hidup. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini. Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk visitasi, bukan untuk meninjau, tetapi dia datang ke dunia untuk memberitakan kepada seluruh dunia bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Dan dia memberikan jaminan keselamatan yang pasti kepada setiap orang yang mau percaya kepada dia. Namun untuk itu, Yesus harus melewati Via Dolorosa, Derek Hayeshurim, jalan penderitaan. Karena manusia menderita, maka Yesus harus mengambil alih penderitaan manusia. Karena manusia sakit, Yesus harus mengambil alih penyakit mereka. Karena manusia
terhukum akibat dosa, Yesus harus mengambil alih hukuman dosa. Karena manusia terkutuk, Yesus harus mengambil alih kutuknya. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengambil alih semua kutuk manusia, sakit penyakit manusia. Firman Tuhan katakan, Matius 8 ayat ke-17, Dia telah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kita. Seluruh sakit penyakit kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan di atas salib itu sudah diteguhkan, ditetapkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas salib itu Yesus katakan, tetelestai, sudah genap, it is finished. Hukuman manusia, dosa manusia sudah beres, sudah diambil alih oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi sekarang menanggung kutuk, tidak lagi menanggung penderitaan, tidak ada lagi menanggung hukuman dosa, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus sekarang menerima anugerah Allah, berkat kelimpahan, hari depan yang penuh harapan, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib